dari tangki penampungan. Sobat semua, sedimen ini sangat penting karena dia membantu mengatasi sistem filterisasi dalam bentuk makrofilter. Untuk membuat sedimen, bahan yang kita butuhkan itu satu buah sok berat luar, satu buah sok berat dalam, satu buah sok, satu buah clean out 4 in, dan kita membuat piringan seperti ini 2 buah dan sepotong pipa panjangnya 85 cm dan diameter pipa ini adalah 5 in atau 5 inci atau 5 dem ya. Yang jelas diameternya adalah 12,4 cm. Kita akan membuat satu bentuk yang sama, yang seperti ini ya. Ini adalah sedimen ya, yang di sini bagian bawah ini kita beri sok. Kemudian ada keluaran, ini output. Inputnya adalah dari sebelah sini. Di bagian dalam ini nanti clean out yang kita pasang berada di sini. Di dalam ada stick. Nah, stick itu seperti ini. Kemudian ada lubang ini. Nanti stick ini kita balut dengan kasa atau bahan polyester yang kita gunakan nanti atau berfungsi sebagai penyaring air. Jika nanti ini sudah dibalut dengan polyester, kita akan memasangnya. Jadi di bagian bawah sini, ini nanti terpasang sok berat ini. Jadi sok berat ini akan kita masukkan nanti di sini. Seperti ini. Nah, yang kemudian akan kita las. Ini berada di dasar, di bawah sini. Nanti akan posisinya akan terpasang seperti ini, ya. Nah, ini adalah bentuk format dari bagian di bawah ini. Sedimen ini tidak berisi pasir. Kalau sedimen ini berisi pasir, setiap 1000 liter harus dicuci. Dulu ketika saya pertama kali terjun di dunia usaha membuat filter-filter air atau membuat sistem pengolahan air ini, saya pun mengalami seperti kebanyakan pemula. Karena saya tidak memprediksi atau tidak menghitung dengan cermat kapan tangki ini kalau saya isi pasir dia jenuh. Sekarang kita bayangkan bahwa air ya, dari sumber air tanah atau air sumur atau sumber air itu mengandung endapan. Jadi ada 2 mineral yang ada di dalam air, yang satu organik, yang satunya anorganik. Yang anorganik itu terlarut di dalam air. Anorganik itu semua yang berat-berat seperti kapur, besi, mangan, timah, tembaga, dan semua kotoran air yang sifatnya terlarut di air. Yang anorganik itu apa? Yang anorganik itu ya tanah, lumpur yang menyebabkan air berwarna, ya. Kemudian lumpur itu bermacam-macam. Ada lumpur besi, lumpur tanah liat, lumpur pasir, lumpur bermacam-macam. Nah, kandungan itu kita sebut sebagai endapan atau sedimen. Ada juga yang anorganik itu seperti larutan akar, larutan daun, larutan mineral tanah, bakteri baik, dan bermacam-macam semua yang bukan merupakan dari total dissolvent solid. Bagian ini harus kita cermati untuk kita pisahkan dari sistem penyaringan. Sedimen ini gunanya untuk menyaring atau menahan lumpur, endapan, tanah, pasir ya, yang nanti ikut serta di dalam sistem penyaringan. Sekarang kita bayangkan, jika di dalam 1 liter air ada 100 mg endapan, berarti di dalam 1000 liter
tabung ini akan penuh. Bagaimana mungkin jika seseorang mendemokan tentang suatu perangkat sistem filterisasi tanpa mempertimbangkan faktor endapan? Misalnya airnya kuning, keruh, berbau, kemudian disaring dengan filter yang kecil atau filter 1054. Bagaimana mungkin setiap 5.000 liter tidak penuh? Karena hal yang tidak mungkin, tangki sekecil itu dengan isi volume pasir yang 3/4 dari bagian filter, sisanya bisa menampung kotoran air sebanyak itu. Dengan alasan itu, akhirnya setiap 5.000 liter kita harus melakukan backwash. Jika backwash sudah tidak mempan lagi, setiap 3 bulan sekali kita harus melakukan pencucian material dengan cara mengeluarkan materialnya dari media tank. Oleh sebab itu, filter sedimen ini tidak saya isi dengan material pasir atau arang atau sejenisnya, tapi saya mengisinya dengan saringan polyester namanya. Jadi kalau Anda tidak tahu polyester, itu saringan ikan, ya saringan yang biasa dipakai untuk akuarium. Nanti dililitkan di sini. Kalau lilitannya yang kita bungkus ini sudah kotor, kita bisa melepasnya, kemudian kita cuci kembali dan kita memasukkannya lagi ke dalam tangki ini. Tetapi kalau pasir, kita harus membongkar seluruh tangki ini, kemudian kita cuci dan kita masukkan pasir baru. Nah, sangat repot ya. Tetapi kalau menggunakan ini bisa dilepas dan bisa dimasukkan lagi. Baik, bagaimana cara kita membuat sedimen? Kita buat terlebih dahulu bagian bawah atau bagian dari penutup bawahnya. Jadi saya akan memasukkan SDD ini sampai ke dasar seperti ini. Baik, setelah dia sampai di dasar akan saya las. Masih ada satu bagian bundaran lagi ini. Nanti kita rangkapkan di bagian bawah ini. Sebab kalau hanya yang tipis ini, bila kena tekanan air, tank ini akan jebol ya, akan jebol. Oleh sebab itu saya akan merangkapnya jadi dua bagian. Kemudian ada satu buah kening. Kening ini nanti saya pasang di bawah seperti ini ya, sehingga posisinya tidak berada di bawah tetapi nanti berada di luar seperti ini ya, jadi bengkok. Kalau menghadap ke bawah kita tidak bisa memasang, tidak bisa meletakkannya di tanah ya. Baik, saya akan mengelas lebih dulu sambungannya ini. Ini sudah saya las. Nanti pipa ini akan berada di sini ya. Saya akan memasangnya di bagian bawah. Nanti di bagian ini kita las ya, kita las di dalam sana, kita las, kemudian kita tutup juga dengan lapisan kedua ini.
sudah kita las. Ini kita lihat las seperti ini ya. Kalau sudah, saya akan memasukkan tutup kedua seperti ini. Tutup kedua. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan ya. Ini sudah lapisan kedua seperti ini. Tadi ada sok 4 ini, itu saya masukkan di dalam seperti ini ya. Ini gunanya untuk menempatkan posisi clean out ya. Ini clean out. Nah, nanti clean out ini masuk di dalam sini ya. Baik, sebelumnya saya las dulu ini. Ini ada bagian bawah untuk kita pasang watermove di sini, dan sejajar dengan ini akan kita lubangi di posisi yang sama, karena di sini ada input dan yang sini ada output ya. Sudah dulu. Ini mau loro-loro nih kan, buka anyar ya, bisa lah tuh, besar ya. Nah, mulai mau rebutan.
Aduh, panas. Bisa. Baik, sobat, ini sudah selesai ya. Kita sudah punya tutup, dan jangan lupa bahwa penutup ini harus dikasih bundaran ini ya, supaya ketika kena tekanan air jeratnya ini tidak terbuka lebar. Ini sudah bisa ditutup.